Dua anak laki-laki dengan sejuta harapan. Di suatu daerah yang pelosok, terdapat kampung yang bernama Kampung Sari Asih yang berlokasi di Serang, Banten. Hampir sebagian besar orang tidak mengetahui keberadaan kampung ini karena lokasinya sangat jauh dari pusat kota. Kebanyakan, mata pencarian warga kampung ini adalah menanam padi, karena daerahnya yang banyak dikelilingi oleh persawahan. Pada suatu hari, terdapat dua anak laki-laki yang sedang bermain. Mereka bernama Didi dan Benny. Betapa riangnya mereka berlarian ke sana kemari dan mengumpat di balik barisan pohon. Mereka bermain bersama teman-teman yang juga tinggal di satu kampung. Meskipun kehidupan mereka jauh dari kata makmur, namun mereka masih bisa menebarkan senyuman dan kegembiraan. Didi dan Benny adalah anak yang suka membantu warga di sana. Pada Slim, tetangga mereka selalu mendapat bantuan. Saat Pada Slim sedang membawa hasil panen padi, tak sengaja bertemu dengan Didi dan Benny. Pada Slim, sini Pak, kami bantu, ucap Didi dan Benny. Gak usah, Bapak bisa kok bawa sendiri. Pada Slim menolak. Gak apa-apa Pak, kami bantu, kita kan kuat. Ya udah, kalau itu kemauan kalian, nih setengahnya kalian bawa ke rumah Bapak ya. Oke Pak. Tak terasa mereka pun sampai di rumah Pada Slim. Waktu demi waktu terus berjalan. Hingga pada akhirnya, Didi dan Benny sudah beranjak SMA. Sekolah mereka tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sekolah mereka bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Namun, mereka tetap bersyukur dan menyadari akan kemampuan orang tua mereka. Mereka hanya bisa merenungi nasib hidup mereka yang seperti ini. Mereka sangat berharap suatu saat nanti bisa menjadi orang sukses. Ben, kenapa ya hidup kita seperti ini? Tanya Didi. Aku juga gak tahu, Dit. Berat rasanya, Dit. Balas Ben. Aku cuma bisa merenungi nasib, Ben. Ingin rasanya bisa jadi orang yang punya banyak duit. Tapi apalah kita yang cuma bisa hidup dengan keadaan seperti ini? Gak boleh gitu, Dit. Seenggaknya kita masih bisa makan dan punya rumah. Ya walaupun jauh dari kata layak. Banyak di luar sana yang gak bisa makan dan gak punya rumah. Harusnya kita bersyukur sama Tuhan. Iya Ben, tapi aku udah capek dengan keadaan seperti ini. Aku membayangkan bisa jadi orang yang kaya dan juga sukses. Dit, kalau kita mau berusaha, aku yakin kita bisa jadi orang yang sukses. Intinya, dari dalam diri kita aja dulu. Kalau emang kamu mau jadi orang sukses, ya harus berusaha dong. Jangan hanya membayangkan, tapi nggak ada tindakan dan usaha. Sama aja bohong. Hidupmu bakal gitu-gitu aja. Iya Ben, kamu benar. 3 tahun berjalan, ternyata usaha mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka pun sangat senang. Mereka memberikan kabar ini kepada orang tuanya. Betapa senangnya orang tua mereka ketika mendengar kabar tersebut. Kini, Didi dan Benny harus berpisah dengan orang tua mereka demi mengejar impian mereka. Mereka berjanji ketika sudah sukses akan menyejahterakan warga kampung Sari Asih. 5 tahun berselang, kini Didi dan Benny sudah mendapat pekerjaan yang layak di Jakarta. Mereka hanya bisa mengucap syukur pada Tuhan atas pencapaian mereka. Tanpa andil Tuhan, mungkin mereka tidak bisa sampai di titik ini. Saat mereka sedang berjalan-jalan, lalu muncul perasaan rindu kepada orang tua mereka. Dit, aku kangen banget sama orang tuaku. Kira-kira gimana ya kabar mereka? Ucap Benny. Sama Ben, aku juga kangen. Ucap Didi. Gimana kalau kita pulang ke kampung buat jenguk mereka? Boleh juga tuh Ben. Aku udah gak sabar ingin ketemu mereka. Sama Dit, aku juga. Mereka pun merencanakan waktu yang pas untuk pulang ke kampung mereka. Mereka pun pulang ke kampung Sari Asih. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan baik. Orang tua mereka menangis ketika tahu anaknya pulang.
Sudah lama mereka memendam rasa rindu pada anaknya. Didi dan Benny akan menepati janjinya untuk bisa menyejahterakan dan memakmurkan orang tua mereka dan warga. Itu juga yang menjadi tujuan mereka pulang ke kampung. Selesai.